warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri. Dan pada siang hari ini kita kedatangan dua narasumber, dua bapak-bapak gagah andalan dari Dinas Perindustrian. Dan kemarin pada podcast sebelumnya Pak Kepala Dinas telah menjelaskan tentang program prioritas daripada Bapak Gubernur khususnya untuk di bidang industri. Dan kita akan ngobrol Pak mungkin sekitar 30 menit terkait implementasi apa yang telah dilakukan pada kedua UPT Bapak-bapak ini untuk menunjang tercapainya program prioritas daripada Bapak Gubernur kita. Dan baiklah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita akan menyapa dulu. Yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Kepala UPT Logam, Alsintan dan Tekstil, Bapak Rusmin STMSI. Apa kabar Bapak pada siang hari ini? Baik-baik saja. Bapak di Dinas Perindustrian itu sudah berapa lama Pak? Saya masuk di UPT Logam, Alsintan dan Tekstil Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan itu 31 Desember 2021. Oh, jadi sebelumnya Bapak? Saya sebelumnya bertugas di UPT Pendapatan Wilayah Enrekang, Samsat Enrekang. Oh, jadi dulu di Bapenda ya Pak ya? Iya, Bapenda dulu. Oh iya, berarti baru kurang lebih 9 bulan bergabung dengan Dinas Perindustrian. Ya, luar biasa ya. Pak. Terus untuk narasumber kita yang kedua, Kepala UPT Makan Minum dan Kemasan, Bapak Dedi Rudiansa ST. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Saya juga ingin menanyakan Bapak telah bergabung di Dinas Perindustrian itu sudah berapa lama Pak? Saya bergabung di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Oh, berarti kurang lebih 4 tahun ya. Iya, sudah banyak pengalaman ya terkait industri. Iya Pak, baik, kita akan ngobrol-ngobrol dulu terkait untuk tupoksi daripada UPT Logam Alsintan dan Tekstil itu apa Pak, bisa mungkin dijelaskan? Sebenarnya UPT Logam Alsintan dan Tekstil itu mempunyai tugas foksi melakukan pembinaan terhadap industri kecil menengah yang bergerak di industri logam. Jadi kita ini sebenarnya salah satu mempunyai fungsi pelayanan kepada UKM kecil dalam memanfaatkan teknologi pengolahan logam. Logam dan sutra seperti itu. Oh iya, ini untuk sutra sendiri ini tentu kita ketahui bersama bahwa ini merupakan salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur sendiri, bagaimana kita mengembalikan kejayaan sutra seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi ini merupakan tugas berat ya Bapak selaku Kepala UPT. Nanti deh kita ngobrol-ngobrol lagi kira-kira kiatnya seperti apa. Sekarang saya bertanya kepada Pak Dedi terkait tupoksinya sendiri Pak, apa saja? Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019, tugas dan fungsi UPT Makan Minum dan Kemasan yaitu mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta melaksanakan pelayanan administratif seperti mengikuti rapat-rapat kedinasan, membuat laporan secara berkala, kemudian menilai kinerja bawahan di lingkup UPT Makanan dan Kemasan, serta melakukan pelayanan kepada IKM-IKM dalam bentuk bantuan dari kemasan, juga menyusun rancangan dan merealisasikan program kegiatan dan keuangan yang tertuang pada dokumen LKA dan DPA. Oh, kalau di UPT Bapak ada berapa orang di situ Pak? Sekitar 10 orang. PNS-nya? Bukan, kalau PNS-nya cuma 4 orang. Cuma 4 orang? Iya, berarti cuma Kepala UPT dan Kasubag TU dan Kepala Seksi? Saat ini Kasubag TU belum ada, jadi yang 3 orang itu staf administrasi. Ya, tapi untuk non-ASN juga ada ya Pak ya? Karena ini kan UPT pelayanan, melayani masyarakat dan tentu menghasilkan PAD. Untuk target per tahunnya itu berapa Pak? Untuk tahun ini 2022 berapa target PAD-nya?
Saat ini kami belum memiliki target, cuman kemarin itu waktu di perubahan kami usulkan cuman kecil, jadi sekitar 4 juta. 4 juta ya? Karena mesin kami baru beroperasi, jadi kami belum dapat juga menentukan target yang terlalu tinggi. Oh iya Pak, betul sekali. Kalau di UPT Bapak sendiri target PAD-nya berapa Pak Kalau tahun di ini? UPT Logam itu target PAD-nya itu sebesar tahun lalu itu 196 juta. Tercapai Pak? Tahun lalu itu kan baru dalam proses sekarang. Oh iya Ya, ini kan sekarang baru proses. September. Sekarang sudah Baru realisasi September. berapa persen Pak? Sekarang sudah terrealisasi itu sekitar ada mungkin baru 45%. Karena ini merupakan satu tantangan bagi kita, Iya, bagaimana target PAD kita bisa kita capai. Iya Pak. Terus jumlah pegawai di tempat Jumlah Bapak? pegawai saya itu ada 12 orang, PNS-nya itu sekitar 5 orang dengan saya, PNS-nya 6 orang lah, 6 orang dengan saya. Jadi di UPT Logam itu kami melayani roll plat. Ya. Nah sekarang ini yang populer itu roll alkopan. Nah roll alkopan itu sekarang populer. Kemudian tekuk plat, potong plat, dan roll pipa itu. Jadi ini roll pipa ini biasa kita gunakan untuk bikin tenda-tenda kayak gitu. Tapi kan untuk terkait dengan pendapatan, Bapak kan sudah punya pengalaman kemarin di Bapenda, jadi pasti tahulah bagaimana caranya agar supaya menarik pelanggan, supaya PAD kita bisa tercapai Pak. Walaupun jumlah PNS di sana tidak terlalu banyak ya Pak ya, padahal kita kan melayani masyarakat. Jadi melalui podcast ini sebenarnya juga saya berusaha mempromosi gitu, bahwa kalau misalnya masyarakat ini ingin mengolah logam, mempunyai industri yang berbasis logam, itu dapat menghubungi kami. Ya, betul sekali. Akan kami layani dalam hal roll plat, potong plat, menekuk plat dan sebagainya. Itu untuk yang tupoksian terkait dengan logam. Nah kemudian kami berharap nanti itu kami dapat sumber PAD lagi dari upaya pertenunan yang ada di Sopeng dan Wajo, yang mana itu merupakan bagian dari upaya mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan. Ya, karena ini merupakan salah satu yang menjadi target dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana mengembalikan kejayaan sutra. Karena ini kan merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang memang harus kita lestarikan. Iya, dan saya juga sangat suka memakai sutra. Baik Bapak, kita lanjut lagi untuk kinerja sendiri dan kegiatan daripada, saya ke UPT Pak Dedi dulu. Untuk tahun ini kegiatannya pada tahun ini apa Pak? Tahun 2002 ini kami berusaha untuk mensukseskan program prioritas Bapak Gubernur melalui rumah kemasan, yang mana rumah kemasan saat ini sudah siap untuk memproduksi kemasan, cuman masih ada kekurangan dari segi operasionalnya, sehingga kami berharap dari bantuan dana CSR rumah kemasan dapat beroperasi dan menghasilkan PAD. Menghasilkan PAD yang lebih banyak lagi ya, karena untuk tahun ini kalau tidak salah cuma 4 juta ya. 4 juta ya. Semoga tahun depannya sudah bisa seperti UPT Pak Rusmini ya. Dan kita lanjut lagi Pak, untuk kewenangan terkait pengembangan IKM dari UPT Pak Rusmin sendiri itu apa saja Pak kewenangannya? Jadi sebenarnya kewenangan kami di UPT Logam itu tak lepas dari kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pengolahan industri. Jadi kami hanya berfokus kepada pengembangan industri yang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu untuk di sisi industrinya ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait pengembangan sutra, jadi kami berfokus di hilir, di prosesnya, bukan di hulu dan hilirnya, karena itu masing-masing sudah punya tanggung jawab OPD yang lain. Ya, seperti itu.
Kalau di UPT Bapak sendiri? Kewenangan UPT Makan Minum Kemasan itu terletak pada kefasilitasan pelayanan teknis. Misalnya memfasilitasi peralatan kemasan bagi IKM-IKM di kabupaten, kota, wilayah Provinsi Selatan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali terkait prestasi-prestasi apa yang telah diraih oleh UPT Logam, Alsintan dan Tekstil selama beberapa tahun belakangan ini Pak. Kalau kita berbicara beberapa tahun belakangan ini, dulu itu bicara prestasi ya. Iya Pak. Dulu itu UPT Logam itu menjadi sentra produksi moko dulu, dan pada zaman Pak Sahrul. Oh iya. Mobil moko itu kebijakan dari Pak Sahrul. Nah sekarang ini untuk kebijakan gubernur ini kami berharap dengan kembalinya Kejayaan Sutra di Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah menjadi bagian dari prestasi di bidang di dinas perindustrian khususnya PT Logam. Jadi untuk target kedepannya itu prestasi yang ingin dicapai itu mengembalikan Kejayaan Sutra. Kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh UPT Bapak bersama dengan teman-teman di sana untuk mencapai hal tersebut? Jadi selama ini kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan pemerintah Kabupaten Sopeng, di mana dua pemerintah kabupaten ini akan menyiapkan lahan sebagai sumber bahan baku kokon, yang mana kokon ini menjadi benang menjadi sumber untuk menghasilkan benang sutra. Gitu. Nah kemudian setelah dia menjadi produk sutra ini yang akan menjadi dasar bagi berkembangnya industri pertenunan yang ada di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sopeng. Dari sinilah akan menghasilkan kain sutra. Jadi kami berharap dari rangkaian proses ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor buat masyarakat, dari sisi pertanian dan dari sisi penjualan benang tadi. Ya karena saat ini jumlah permintaan untuk benang sutra itu cukup tinggi, khususnya untuk di domestik, apalagi untuk internasional. Sudah sampai ke internasional ya Pak ya permintaannya? Rencana pengembangan seperti itu. Nah itu dari jumlah data yang saya punya, itu permintaan internasional sudah tinggi, sudah ini. Tapi kendalanya di mana Pak? Pasti kan ada kendala yang dihadapi. Sekarang saat ini kami kendalanya itu mudah-mudahan itu kami bisa selesaikan di sektor bahan baku. Oh bahan bakunya yang sulit ya sekarang Pak. Tapi kami berharap dengan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan Sopeng ini masalah bahan baku ini bisa kita atasi. Karena dua kabupaten ini merupakan penghasil sentra penanaman ya. Penanaman bahan baku dari sutra murrey. ya. Jadi dia bahan baku itu adalah tanaman murrey, dan lebih itu yang menjadi makanan bagi ulat sutra dan menghasilkan kokon. Nah ini kokon yang akan kami olah menjadi benang sutra. Oh seperti itu ya Pak ya. Kalau di UPT-nya Pak Dedi sendiri, prestasi apa yang telah dicapai beberapa tahun belakang ini? Sepengetahuan saya dari tahun 2019 UPT Makan Minum dan Kemasan telah melakukan sosialisasi bantuan peralatan kemasan kepada IKM di Kabupaten Kota Provinsi Selatan. Jadi untuk mencapai prestasi saat ini Bapak Kepala Dinas kami mengusulkan untuk mendorong program prioritas Bapak Gubernur yaitu rumah kemasan, sehingga dengan adanya rumah kemasan ini pelaku-pelaku IKM tidak perlu memesan kemasan di luar Sulawesi Selatan, sehingga biaya operasional mereka tidak terlalu besar. Ya, lebih hemat ya. Lebih hemat. Dengan hadirnya ini dengan rumah kemasan, maka kita dapat membantu IKM-IKM yang lagi berkembang atau yang sudah berjalan. Iya, sama dengan bisa bekerja sama dengan UPT-nya Pak Rusmin, Bapak yang menyiapkan kemasannya untuk bahan benang dan sutra ya, setelah kain-kain sutra ya untuk dipasarkan ya. Untuk dipasarkan. Ya, jadi memang harus kerjasama yang baik ya. Baik Bapak Rusmin dan Pak Dedi, untuk selanjutnya harapan
Saya bertanya dulu ke Pak Dedi, harapan dan inovasi-inovasi apa yang ingin dilakukan ke depan terkait dengan pengembangan IKM. Oh iya. Harapan kami yaitu adanya alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana di UPT Makan dan Kemasan, juga adanya bantuan peralatan mesin kemasan pendukung sehingga dapat meningkatkan produk kemasan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Oh, karena ini juga masih kendala di peralatannya Iya, ya. betul. Oh, jadi peralatan juga masih kurang ya, Pak ya? Makanya kami berharap dengan adanya bantuan dari Bang Sul Selebar melalui dana CSR, Iya. sehingga kami dapat memberi kontribusi kepada IKM dengan bantuan kemasan itu. Karena peralatan masih kurang. Iya, kita masih kurang. Iya. Kalau di tempat Bapak sendiri kira-kira apa nih, Pak? Inovasi apa yang ingin dilakukan? Jadi untuk UPT Logam Alsintan dan Tekstil, jadi untuk logamnya ya, untuk logamnya kami berharap ke depan kami sudah dapat mengolah laser cutting. Laser cutting itu sekarang ini permintaannya cukup tinggi, dan ini kami melihat ini adalah salah satu potensi pasar untuk meningkatkan PAD. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengembangan sutra itu kami berharap benang sutra yang kami hasilkan di unit pemintalan kami yang ada di Sopeng dan Wajo itu telah memenuhi standar internasional. Jadi Karena selain permintaannya sampai internasional ya. Iya, gitu. Jadi kami berharap dapat menghasilkan benang sutra yang berkualitas yang dapat diterima oleh pasar internasional dan juga pasar domestik. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah, pemerintah dan tentunya operasionalnya juga harus mendukung, begitupun dengan SDM-nya. Iya, karena masing-masing kan masih sedikit ya. Teman-teman di UPT kan tadi Bapak berapa orang? 10 ya? Saya 10. Bapak 12, saya 12. 12. Ya, tentunya ini akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena pengembangan sutra ini merupakan, kembali lagi saya ulang bahwa ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Gubernur, dan tentunya harus didukung juga dari UPT Pak Dedi yang membuat rumah kemasan. Semoga secepatnya bisa terrealisasi semua, bagaimana peralatannya sudah ada dan SDM-nya juga bisa mendukung biar PAD-nya juga nantinya bisa naik. Kalau untuk PAD-nya Bapak kan sudah lumayan tinggi ya Pak ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi realisasinya. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Dedi dan Pak Rusmin. Kira-kira kapan peresmian rumah pemintalan yang ada di Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo? Kalau Pak Dedi sendiri untuk peresmian rumah kemasan itu kapan kira-kira? Ke Pak Rusmin dulu yang pertama. Jadi kami berharap peresmian rumah pemintalan benang sutra di Kabupaten Wajo itu dapat diresmikan setelah dana CSR telah dicairkan oleh Forum CSR. Jadi dengan adanya pencairan tersebut, kami langsung dapat melakukan pelayanan ke masyarakat dan kemudian sekaligus menghasilkan benang sutra sesuai dengan apa yang kami targetkan sebelumnya. Kira-kira kapan ini Pak? Belum ada gambaran? Jadi saat ini Forum CSR sementara meramu mekanisme pencairan, dan mereka berharap pencairan itu dapat diseremonialkan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap yang memberikan dana gitu. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada pencairan dan seremoninya, dan itu saya targetkan begitu sudah selesai prosesinya, rumah kemasan di Wajo dapat segera diresmikan. Karena ini kan hal yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo. Kalau rumah kemasan sendiri Pak, bagaimana? Ya, kurang lebih sama, karena kami juga berharap dana CSR itu segera cair sehingga dapat menunjang peralatan di rumah kemasan. Apabila sudah cair dan sudah tersalurkan, maka kami atau Bapak Kepala Dinas kami akan segera melaporkan ke Bapak Gubernur.
untuk segera menyiapkan acara launching rumah kemasan. Iya, karena ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu Iya. juga oleh masyarakat kita ya, terutama pelaku industri. Iya. Iya, baiklah Pak Dedi, Pak Rusmin, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini bisa ngobrol-ngobrol seputar industri di acara Ngopi Yuk untuk siang hari ini. Dan baik, sebagai penutup, dengan kerjasama dan kolaborasi kedua kepala UPT ini di Dinas Perindustrian ini, insya Allah dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri yang berbasis UMKP dan pengelolaan produk pertanian. Dan baiklah, saya selaku host pada hari ini, Ama Pasindringi, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.